Hai guys, welcome back to Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Filter kali ini kita akan membahas mengenai suatu gerakan yang sekarang ini sudah sangat berkembang dan mungkin menjadi new normal dalam tatanan sosial kita, yaitu adalah gerakan kaum LGBTQ. Ini menurut saya penting untuk dibahas karena kita melihat bahwa gerakan ini semakin membesar, semakin kesini, dan juga kita semakin sering melihat ini di dalam film-film, ataupun juga dalam video klip, ataupun juga dalam lagu yang sering kita dengar, sehingga membuat ini seolah-olah menjadi suatu hal yang normal. Lalu bagaimana sih kita sebagai seorang Kristen perlu menyikapi hal ini? Apakah kita perlu dengan keras menolak hal ini? Ataukah kita harus bersikap toleransi dan menerima ini sebagai suatu normal yang baru? LGBTQ adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer. Lesbian atau gay adalah orientasi seseorang untuk menyukai sesama jenisnya. Lesbian untuk perempuan, dan gay untuk pria. Lalu bisexual adalah orientasi seseorang untuk menyukai pria dan wanita. Lalu ada juga transgender, di mana orientasi seseorang untuk merubah orientasi seksualnya dari pria ke wanita ataupun sebaliknya. Lalu terakhir adalah queer. Ini mungkin sesuatu yang kita juga jarang dengar. Queer adalah seseorang yang masih bingung akan orientasi seksualnya. Basis yang kita gunakan adalah kepercayaan kita akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa moralitas itu bersumber dan mengalir daripada pribadi dan juga perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti jangan membunuh, jangan mencuri, kasihlah samamu, ini adalah dasar daripada moralitas kita. Sehingga melanggar perintah Tuhan yang menjadi dasar daripada moralitas kita adalah sesuatu yang salah. Yang perlu kita ingat adalah, di saat kita melanggar perintah Tuhan, kita tidak hanya merasa bersalah, tapi kita benar-benar bersalah. Kenapa perlu saya sebutkan hal ini? Karena banyak daripada kita yang sudah ditipu oleh si jahat, ataupun sudah terbiasa melakukan hal-hal yang salah, sehingga perasaan bersalah itu tidak lagi muncul, lalu kemudian kita merasa bahwa hal itu tidak salah. Namun yang perlu kita tahu atau yang perlu kita ingat adalah, kebenaran itu tetap apply kepada kita, terlepas kita suka ataupun tidak suka, ataupun kita percaya ataupun tidak percaya. Buat yang mau tahu lebih jauh mengenai kebenaran, bisa klik link di atas ya. Salah satu ayat yang mengatakan hal tersebut bisa kita temukan di kitab Imamat 18 ayat 22. Dikatakan bahwa, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Setiap laki-laki jangan mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki seperti dengan seorang perempuan. Lalu ada juga bisa kita temukan di Imamat 20 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Yang ketiga adalah cerita di dalam Kejadian 19, di mana waktu itu diceritakan ada dua orang malaikat dalam wujud pria sedang bertamu ke rumah Lot. Lalu tiba-tiba pria-pria kota Sodom mengelilingi rumah Lot, lalu memaksa Lot untuk membawa malaikat itu keluar untuk diperkosa bersama-sama. Dan karena kejahatan inilah Tuhan menghukum kota Sodom. Dan dari kota Sodom inilah kita mendapatkan istilah kata sodomi. Di kitab Perjanjian Baru pun kita temukan aturan demikian. Kita bisa menemukannya di 1 Korintus 6 ayat 9-10. Saya bacakan dalam terjemahan NIV. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor the idolaters, nor the adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thief, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Lalu ada juga ayatnya di 1 Timotius 1 ayat 9-10. Saya bacakan seperti ini. Tentunya harus diingat bahwa hukum dibuat bukan terhadap orang baik, melainkan terhadap para pelanggar hukum, para penjahat, orang bejat, terhadap orang berdosa, orang tidak beragama, orang duniawi, terhadap orang yang membunuh ayah atau ibunya, para pembunuh pada umumnya, terhadap orang-orang cabul, homoseks, penculik, pembohong, saksi-saksi dusta, dan siapa saja yang membuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Atau bahkan dikatakan lebih jelas, di Roma 1 ayat 24-28, dikatakan bahwa, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar
dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi jelas kita bisa melihat bahwa Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyatakan bahwa tindakan atau juga perilaku LGBTQ ini adalah sesuatu yang salah. Nah, masalahnya Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pernikahan itu ialah antara pria dan juga wanita. Oleh karena itu, apabila ada pernikahan di luar daripada hubungan pria dan wanita, itu adalah pernikahan yang ilegal. Kita bisa membaca ayatnya di Kitab Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya, sehingga mereka akan menjadi satu daging. Dan ini kita juga bisa lihat diulangi lagi di kitab Efesus 5 ayat 32. Dikatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tentu logika seperti itu tidak bisa kita gunakan, karena sebenarnya juga banyak hal yang Yesus tidak sempat mention di dalam pelayanannya, seperti contohnya menyiksa orang, ataupun bestiality, atau berhubungan seks dengan hewan. Tapi apa karena Yesus tidak pernah mengatakannya, maka hal itu boleh dilakukan? Kan tidak. Oleh karena itu, logika seperti itu tidak bisa kita gunakan. Yang Yesus pernah katakan adalah bahwa ia mengafirmasi bahwa pernikahan itu ialah antara laki-laki dan wanita. Dan ini ia katakan di Markus 10 ayat 6-8. Saya bacakan seperti ini. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pertama yang kita perlu tahu bahwa pada mulanya, Tuhan menciptakan kita sempurna. Bahkan kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Namun karena dosalah yang menyebabkan kita gagal untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan kita pada mulanya. Dan yang perlu kita ingat bahwa yang Alkitab tidak suka atau yang Alkitab kutuk itu adalah aktivitas homoseksual, bukan orientasi homoseksual. Karena seseorang yang memiliki orientasi homoseksual belum tentu atau tidak harus melakukan aktivitas homoseksual. Namun orang yang melakukan aktivitas homoseksual tidak hanya orang yang memiliki orientasi homoseksual, tapi juga mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orientasi heteroseksual. Jadi yang kita perlu tahu bahwa yang kita tidak suka atau yang Tuhan tidak suka adalah aktivitasnya, bukan orientasinya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa, oh karena saya terlahir seperti ini, maka normal dong untuk saya melakukan hal ini. Karena misalkan saya beri contoh, ada orang-orang yang terlahir memiliki kecenderungan sebagai psikopat misalkan. Apakah itu artinya kita membiarkan saja mereka membunuh orang? Menganggap itu semua normal karena itu bawaan dari lahir? Tentu tidak, bukan? Ataupun juga misalkan ada orang-orang yang terlahir dengan cacat bawaan. Apakah itu artinya kita membiarkan saja dia hidup seperti itu tanpa memberikan bantuan ataupun alat bantu? Jadi, terlepas daripada seseorang menjadi LGBTQ ini disebabkan karena bawaan lahir ataupun juga kondisi sekelilingnya, mereka perlu tahu bahwa Alkitab ataupun Tuhan tidak pernah sekalipun mengutuk orientasi homoseksualnya. Namun yang dikutuk ataupun yang tidak disukai adalah aktivitas ataupun perilaku homoseksualnya. Dan sangat mungkin untuk seorang homoseksual untuk tetap menerima Tuhan dan juga lahir baru. Menurut saya, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita menunjukkan Tuhan itu reveal ataupun menunjukkan dirinya di dalam Alkitab. Nah, ini adalah bagian daripada apologetika. Bagaimana kita bisa membuktikan kepada mereka, misalkan keabsahan Alkitab, bukti daripada kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, ataupun juga bukti adanya Tuhan dan sebagainya. Cara kedua adalah kita menunjukkan bahwa aktivitas ataupun perilaku homoseksual ini adalah sesuatu yang salah dengan menggunakan fakta-fakta yang bisa diterima oleh semua orang. Sebagai contoh, saya yakin bahwa banyak orang yang percaya bahwa adalah sesuatu yang salah untuk melakukan aktivitas ataupun perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang menganggap salah untuk menjadi perokok berat ataupun menjadi alkoholik berat. Dan sesuatu yang benar adalah untuk makan makanan yang sehat dan juga berolahraga secara teratur, bukan? Terlebih lagi, saya yakin hampir semua orang percaya bahwa adalah sesuatu yang salah untuk melakukan aktivitas yang menyakiti orang lain ataupun merugikan orang lain. Maka daripada itu, kita melarang orang-orang untuk bisa merokok di area publik untuk tidak merugikan orang-orang yang tidak merokok.
sehingga mereka bisa menjadi perokok pasif misalkan. Ataupun kita melarang orang-orang yang mabuk untuk bisa mengendarai mobil di jalan, karena kita takut bisa mencelakai orang-orang yang tidak bersalah. Sampai di sini semua setuju bukan? Nah, bukan hal yang sulit untuk menunjukkan bahwa perilaku ataupun aktivitas homoseksual ini sebagai sebuah perilaku yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Namun fakta mengenai hal ini tidak sering diberitakan karena media-media lebih suka memberitakan mengenai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik mengenai aktivitas ini. Padahal ini adalah sesuatu yang sebenarnya berbahaya. Fakta-fakta berikut yang akan saya sampaikan saya ambil dari buku Dr. Thomas Smith yang berjudul Straight and Narrow. Pertama, perilaku homoseksual selalu dikaitkan dengan pergaulan bebas yang kompulsif. 75% daripada orang homoseksual pernah berhubungan dengan lebih daripada 100 orang selama hidupnya. Dan setengah daripada orang-orang tersebut adalah orang-orang asing ataupun orang-orang yang baru pertama kali ditemui. Hanya 8% daripada pria homoseksual dan 7% daripada wanita homoseksual yang memiliki hubungan yang bisa bertahan lebih daripada 3 tahun. Lalu orang homoseksual juga berpeluang 3 kali lebih besar untuk bunuh diri dibandingkan orang pada umumnya. Faktanya, pria homoseksual memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk bunuh diri dibandingkan pria heteroseksual, sedangkan wanita homoseksual memiliki peluang 2 kali lebih besar dibandingkan wanita heteroseksual. Fakta lainnya adalah berkaitan dengan kondisi fisik, karena seperti yang kita tahu bahwa tubuh kita dirancang untuk melakukan aktivitas seks antara pria dan wanita, dan aktivitas homoseksual melakukan hal-hal di luar daripada itu, sehingga menghasilkan dampak bagi tubuhnya. Dan dampak ini dirasakan oleh 80% daripada pria homoseksual. Dampak-dampak seperti diare parah, inkontinensia parah, ataupun tidak bisa menahan buang air, atau juga kerusakan prostat, dan juga lain-lainnya. Begitu juga dengan penyakit menular. 75% daripada pria homoseksual membawa satu ataupun lebih penyakit seksual menular di luar daripada AIDS. Ini termasuk dari infeksi non-viral seperti kencing nanah, sifilis, infeksi bakteri, dan juga parasit, maupun infeksi viral seperti herpes dan juga hepatitis B. Lalu ada juga hepatitis A dan kutil kelamin. Harapan hidup seorang pria homoseksual adalah di kisaran sekitar 45 tahun. Ini berbanding sangat rendah apabila dibandingkan dengan pria normal, yaitu sekitar 70 tahun. Dan apabila kita masukkan faktor penyakit AIDS di sana, di mana dialami oleh 30% daripada pria homoseksual, maka harapan hidup tersebut turun menjadi 39 tahun. Jadi, fakta-fakta di atas dengan jelas menunjukkan bahwa aktivitas ataupun perilaku homoseksual ini sebagai sesuatu yang self-destruct ataupun melukai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, terlepas daripada larangan Alkitab, kita bisa melihat bahwa adalah sesuatu yang masuk akal dan logis untuk menganggap bahwa aktivitas ataupun perilaku homoseksual ini adalah sesuatu yang salah. Pertama adalah buat teman-teman homoseksual ataupun juga kalian yang memiliki orientasi ke sana, please stop dan jaga kehidupan kalian. Jauhilah semua perilaku ataupun aktivitas homoseksual. Saya tahu mungkin ini sulit, namun sebenarnya apa yang Tuhan minta daripada kalian itu sama dengan apa yang Tuhan minta dari saya dan juga teman-teman single lainnya. Yaitu adalah untuk tetap menjaga hati, pikiran, dan tubuh kita secara kudus dan untuk menjauhi apapun aktivitas seksual. Kedua adalah lawan pemikiran yang coba untuk merasionalisasikan keadaan yang kalian alami dengan berpikir bahwa, ya kan Tuhan mau saya seperti ini. No, Tuhan tidak pernah mau untuk kita tenggelam dalam keinginan yang salah. Yang Tuhan mau adalah supaya kita menjaga kehidupan kita supaya kudus dan layak di hadapannya. Lalu berikutnya, carilah konseling Kristen profesional. Saya yakin dengan usaha dan waktu, kalian pasti bisa menjalani kehidupan normal. Ada harapan yang besar banget buat kalian. Buat kita heteroseksual, kita perlu tahu bahwa memiliki orientasi homoseksual itu bukanlah dosa. Banyak daripada orang homoseksual juga tidak memilih untuk mempunyai orientasi seperti itu. Kalau mereka bisa memilih, saya yakin mereka juga ingin merubah hal itu. Dan yang perlu kita tahu adalah, kita sebagai orang heteroseksual juga memiliki struggle kita masing-masing. Kita pun memiliki keinginan yang salah ataupun desire yang salah yang perlu kita lawan. Seperti free sex, drugs, alkohol, dan juga hal-hal lainnya. Oleh karena itu, kita perlu menerima dan mengasihi mereka sebagai saudara yang sedang struggling dalam masalah mereka sendiri. Dan ingat, jangan ada lagi kata-kata vulgar ataupun bercandaan terkait dengan homoseksual yang boleh keluar daripada mulut kita. Kalau ada daripada kalian yang senang melihat kaum homoseksual menderita, ataupun kalian memiliki kebencian terhadap kaum homoseksual, maka menurut saya kalian perlu merenungkan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu.
Oke guys, so sekian dulu buat filter episode kali ini. Semoga bisa membantu kita semua untuk memiliki perspektif yang tepat untuk menyikapi isu LGBTQ ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Kalian juga boleh komen kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan sama-sama. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. So, thank you guys for watching. See you in another episode. God bless!